Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi dan lagi kecelakaan maut di ruas tol Cipali di kilometer 186 Kabupaten Cirebon. 5 penumpang tewas di lokasi kejadian. Seorang pelajar di Limbangan Kabupaten Garut diduga menjadi korban hipnotis. Motor sang pelajar raib begitu saja digondol orang yang tak dikenal. Kondisi Masjid Al-Jabar semakin semrawut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat putuskan menutup sementara masjid megah tersebut. Pasca 7 korban difteri dan penetapan KLB oleh Pemda Garut, kehidupan dan aktivitas masyarakat di lokasi tetap berjalan seperti biasa. Bahkan anjuran penerapan prokes tidak dilaksanakan. Banyak yang tidak menggunakan masker. Saat ini jumlah penderita difteri bertambah 3 menjadi 6 orang yang dirawat. Desa Sukahurib mendadak ramai diberitakan belakangan ini. Bukan berita gembira, tapi berita duka. 7 warganya meninggal dunia akibat penyakit difteri. Penyakit difteri bisa menular melalui percikan air liur saat batuk, bersin atau bercakap-cakap. Juga dari luka terbuka atau peralatan pribadi termasuk peralatan makan. Namun warga desa tidak terlihat memakai masker dan membersihkan lingkungan permukiman mereka. Warga masih beraktivitas seperti biasa seakan tidak ada kejadian luar biasa. Sementara Kepala Desa Sukahurib mengaku sudah mengimbau warga agar mengenakan masker. Kamis pekan lalu ada 6 orang warga Sukahurib yang dilarikan ke RSUD Garut karena sakit dengan gejala mirip difteri. Perintah untuk dilakukan menggunakan masker nggak Pak? Ya, kami untuk sementara ini sudah memerintahkan untuk di lokasi yang di TKP ya untuk sementara untuk memakai masker. Yang dirawat sampai hari ini, sampai hari kemarin ya, sampai kemarin sudah 6 orang. Kemarin ada penambahan berapa orang? Sebelum kemarin kan baru 3 ya. Kemarin sore ada 3 lagi yang dirawat. Gejalanya mirip. Gejalanya mirip sama yang yang sudah meninggal. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sebelumnya telah menetapkan kejadian luar biasa difteri menyusul tewasnya 7 orang anak akibat penyakit difteri. Penyakit ini menyebar dengan cepat diduga akibat masih banyak anak yang tidak mendapatkan imunisasi difteri, pertusis tetanus atau DPT, serta sanitasi atau kebersihan lingkungan yang buruk. Penyakit difteri disebabkan bakteri difteri yang meracuni selaput lendir pada hidung dan tenggorokan yang menyebabkan gangguan pernafasan, jantung, hingga kerusakan saraf. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Semrawutnya kondisi Masjid Al-Jabar membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara masjid megah tersebut. Hal ini untuk menata ulang masjid agar tertib dari pelanggaran serta PKL menjelang bulan suci Ramadan mendatang. Boleh makan di area suci. Ini Bu. Gimana? Lilin. Nggak boleh tekengin Bu. Teguran Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat kepada sejumlah warga yang makan bersama di pelataran masjid serta pedagang kaki lima Jumat malam disampaikan untuk menyadarkan warga yang mengunjungi Masjid Agung Al-Jabar bahwa lingkungan masjid adalah areal suci yang harusnya dijaga kebersihannya serta digunakan untuk ibadah seperti selayaknya sebuah masjid. Memang sejak diresmikan 30 Desember tahun lalu, Masjid Al-Jabar Cimencrang Gedebagi, Kota Bandung mendadak jadi magnet wisatawan dari berbagai daerah. Akibatnya, tumpukan sampah berceceran, macet, dan juga terjadi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan di tempat ibadah seperti masjid. Untuk mengatasi kesemrawutan yang terjadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menutup sementara masjid megah tersebut mulai hari ini, Senin 27 Februari hingga tanggal 12 Maret mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi serta penataan ulang agar nyaman saat digunakan untuk beribadah menjelang bulan suci Ramadan mendatang. Kebetulan menjelang Ramadan kita ingin khusyuk, nggak banyak gangguan, nggak ada terhalangi mau ibadah senggol-senggol aya katel naon di segala rupa ya. Nah makanya 3 hari ini
keamanan sengaja dikondisikan, ada perbantuan dari TNI. Mulai Senin selama 2 minggu kita akan beres lagi, mengevaluasi ya mana-mana yang berhasil, yang kurang. Itu bagian dari proses. Sampai suatu hari nanti tempat itu seperti yang kita cita-citakan. Gitu ya. Karena saya monitor juga yang PKL itu paling warga lokalnya hanya 5%. 9% wawancara kamu di mana? Ya di Garut, di mana ya. Jadi dan modusnya yang macam-macam. Poinnya sudah kita sediakan ya pasti terbatas lah, ini bukan pasar. Jelang ditutup Sabtu pagi, wisatawan masih memadati Masjid Raya Al-Jabar. Sebagian mereka mendukung kebijakan penutupan sementara masjid untuk perbaikan dan kenyamanan wisatawan nantinya. Dan alhamdulillah suasananya juga mendukung, ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Tadinya kan mungkin akan full, tapi karena ini minggu terakhir, jadi alhamdulillah kita juga bisa, insya Allah bisa masuk. Berarti kalau untuk fungsinya difungsikan untuk Ramadan sih nggak ada masalah sih, karena biar lebih khusyuk dan lebih bersih juga sih tempatnya. Juga sih, soalnya kan kita lihat juga kan banyak fasilitas yang belum memadai ya. Kayak misalkan pengunjung ini juga masih ada makan sembarangan gitu, buang sampah sembarangan, jadi emang harus difasilitasi lagi gitu. Dengan penataan kembali kawasan masjid, diharapkan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan mendatang dapat dilakukan lebih nyaman dan juga aman. Selain melakukan pembersihan kawasan, nantinya pengamanan serta pengaturan pedagang kaki lima dan arus kedatangan jemaah juga akan dievaluasi agar lebih nyaman. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Muhammad Diansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.